Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad an-nabiy al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wassahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, mobil khusus kepada ayahanda Haji Abdul Muiz dan para tuan-tuan guru yang lain. Mohon maaf ulun kada nyambatkan ngarampian beritaan, namun kada mengurangi rasa ta'alum ulun lawan pian semuanya. Teriring doa, mudah-mudahan para habaib, para syaraif dan ulama-ulama kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, mudahkan segala urusan dan bersyukur ini kita dikumpulkan Allah SWT bisa berhadir di dalam majelis mulia ini untuk bersama-sama mengambil berkat dengan mengenang sejarah Isra wal Mi'rajnya Nabi, sekaligus pula kita memperingati pada akhirnya datangnya kita ke sini mengabulkan undangan pada akhirnya. Akan tetapi pada hakikatnya kita datang ke sini merupakan undangan dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan undangan abah guru sekumpul. Nah, mudah-mudahan berkat kita diundang oleh beliau, harapan kenal daripada kita mudah-mudahan mulai dari dunia terlebih khusus di akhirat kaina kita bisa dikumpulkan bersama dengan beliau-beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang sangat-sangat ajaib, perjalanan yang kemudian menimbulkan polemik, perjalanan yang kemudian mendatangkan fitnah, mendatangkan ujian bagi manusia. Sebagaimana Allah mengingatkan, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Apapun yang kami perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad pada malam itu, ada lain tujuannya fitnatan linnas, untuk ujian lisan manusia. Kenapa? Kenapa? Misalnya begini. Ini salon kontrolnya kurang menghadap ke panggung. Coba ini hadapkan sedikit supaya ulun pada lapang bersuara. Satu talinya.
satu. Ya. Efeknya buang hijau. Jangan berefek. Beda lagi lah. Satu. Mana? Satu, dua, satu, dua. Ya kayak itu, maheng, bagus. Ya, satu, dua, tiga. Ya sudah, jadi ketok lagi. Apa-apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperlihatkan Allah pada malam Isra Mi'raj ini merupakan fitnatan linnas, ujian bagi manusia. Ujian apa ya? Ujian keimanan. Bujur-bujur ujian keimanan bagi manusia. Ada orang yang mendengar kejadian Isra Mi'raj tambah percaya. Ada orang yang mendengar Isra Mi'raj jadi murtad. Ada yang mendengar kejadian Isra Mi'raj tambah kafir. Ini merupakan ujian keimanan. Alhamdulillah, sekelas Abu Bakar Siddiq, beliau percaya qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa ahlahu. Sekelas Abu Bakar Siddiq, beliau langsung mempercayai kejadian Isra Mi'raj karena beliau kuat berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Paribahasanya, labih pada ngintugin Nabi Bakesah percaya Abu Bakar. Nah, sehingga Abu Bakar disematkan gelar As-Siddiq. Nah, kita alhamdulillah jauh tak pisah lawan Rasulullah. Ribuan tahun kita tak pisah lawan Nabi, tapi alhamdulillah kita percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Alhamdulillah, ini merupakan hadiah yang besar dari Allah. Kita ditakdirkan kawa beriman dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Urusan mukjizat ini kan urusan khawarikul adat, sesuatu yang menyalahi adat yang terjadi kepada diri seorang rasul. Ini kadang kawan diterima pakai akal. Ini wajib diterima pakai hati, pakai iman. Demikian pula yang diberikan kepada selain Nabi dan Rasul, seperti para wali, diberikan karomat. Ini wajib diterima dengan iman. Kalau kita menerima pakai akal, seumuran gak ada percaya. Percaya aku aja, nyata aja pakai akal bang. Ini contoh nah kayak Isra Mi'raj, ini mukjizat Nabi. Berapa banyak orang-orang kada percaya, tapi alhamdulillah kita percaya karena menerima dengan keimanan. Sekarang kita pindah ke karomatnya wali. Orang wali banyak diberi Tuhan karomat. Memang karomat bukan ukuran wajib jadi wali. Harus dipahami lah. Karomat bukan ukuran wajib bagi seorang wali. Banyak kayak wali nang kada bakat tampayan karamatnya, tapi sini tinggi derajatnya di hadapan Allah. Bahkan orang wali itu tak tampai karamat rasa-rasa supan, karena karamat itu dianggap aurat bagi mereka. Makanya ada istilah dari abah guru, sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyyati aujabu. Menutup aurat hukumnya wajib, tapi menutup kelebihan itu lebih wajib. Orang wali itu supan kelihatan karamat. Ada kita kada bila udah pina bermula aja pina sakti ungah demuha. Kenapa? Kada tahu kalau lagi bukan aku aja. Hanyar ke itu ungah demuha. Nah, kabelujuran benar baya hari hujan. Sidin datang pas taduh, jurang wali na datang nih, nyar tahu aja. Kan kayak apa? Hanya kayak itu tambung dah. Ada orang wali supan urusan kayak itu tuh. Banyak mereka menutup diri, bahkan ada orang wali yang seumuran menutupi dirinya supaya kada ketahuan jadi wali. Ada orang wali kayak itu. Lebih senang mastur, lebih ketujuh betutup. Karena orang betutup risikonya kada berat.
Orang bertutup tuh risikonya ada berat, Pian. Beda lawan orang masyhur. Orang masyhur risikonya ganal. Ujar almarhum Guru Zuhdi, iwak haruan itu lamun bacungol pikirakan orang. Ada ya iwak haruan sini. Ikan gabus. Tuh haruan. Bila bacungol pikirakan orang. Nah, iwak haruan nimbul di sungai. Pikirakan orang. Ujura isok unjun nih. Sekong dipikirkan nama unjun nih. Nah, sekong pula mikirakan, wah nak mangacari. Mangacari itu pakai itek. Nah, pakai itek. Kena mano menyambar, kena tersambar sambar kawan. Nebekah ilmu pangacaran. Bukan pangacaran, dia tahu. Yang paling parah apa nah? Santro murang. Itu yang paling parah. Ada betahan, ada nang membeling lagi bengkak awak di sungai. Sudah karena santro. Itu gara-garanya apa? Gara-gara betimbul pikirakan orang. Risiko orang masyhur barat lebih nyaman orang mastur. Makanya dulu almarhum Guru Bangil, beliau itu bertutup diri. Datang ke Pasuruan, Guru Bangil kadada istilah apa namanya jadi orang alim, kadada. Sidin cukup untuk diri sidin seorang. Datang ke Bangil, malah beliau santai, kadada membuka majelis. Kadada napa-napa, tujuan sidin itu mengkaji kelakuan-kelakuan orang di sekitar. Ini hebatnya Guru Bangil waktu hijrah dari Martapura pindah ke kota Bangil. Kadada buka majelis dulu, sidin mengkaji bagaimana sifat atau watak masyarakat di situ. Dikaji oleh sidin. Tujuannya mengaji itu apa? Supaya nyaman malajari. Itu orang Bahari. Nah, makanya kita kan kayak itu juga mestinya sebelum kita bermajelis, sebelum kita membuka pengajian, kita pelajari dulu. Masyarakat ini wataknya kayak apa? Manusia itu wataknya kada sama. Beda kepala, beda pemikiran. Ada dan samanya. Dan pada intinya, si watak manusia ini rata-rata ingin merasa benar. Itu rata-rata watak manusia. Dan ketika manusia berisi watak merasa benar, tentunya mereka hobi menyalahkan orang lain. Karena ingin merasa bujur. Coba ingat kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim pakai keledai. Berdua lawan anak sidin. Anak sidin namanya Saron. Berdua lawan si Saron ini. Pertama naik keledai, Saron di atas keledai. Sidin menarikakan. Lalu di kampung, ada orang kampung nyembeti. Dasar kakanak tahu di basa, jakuitan suruh narik. Gerunung murah. Nah, di Sidin salah tuh hai kau di atas, turun kau, aku naik ke atas. Naik Luqman Hakim ditarik oleh anaknya pulang. Lalu pulang di kampung, gerunung murah pulang. Hati juga orang-orang tua ada begal, anak disuruh narik. Salah pulang Jasidin. Dah tuh hai kita naikkan berdua, kau naik ke atas juga, aku naik juga di atas. Lalu pulang di kampung, gerunung orang pulang, serga ada begal jurang keledai nah halus dibuat berdua. Salah pulang. Aja Sidin kita turunan berdua. Turun berdua, keledai ditarik, lalu di kampung. Nah, jurang orang kada begal. Ada tunggangan hapur berjalan. Ada lah bujurnya lah. Ada bujurnya. Kalau kawan sini salah aja betatarusan. Hendak memahami tabiat manusia ya kayak itu ya. Di mata manusia, sebaik apapun kita pasti ada salah di mata mereka. Sehebat apapun kita pasti ada salah di mata manusia. Kitanya kada salah, tapi penilaian otak mereka salah kepada kita. Sesempurna Nabi Muhammad SAW itu pun disalahkan oleh kelompok-kelompok yang kada ketujuh dengan Nabi Muhammad. Apa kurangnya Nabi Muhammad coba? Wajah tampan, keadaan sempurna, macam-macam sempurna Nabi Muhammad, tapi ada kan ada enam bujurnya Nabi di mata Abu Jahal. Salah aja. Itu mungkin hendak memahami tabiat manusia. Jadi biar pahami aja.
bujur-bujur manusia itu bisi watak balain-lain. Maka rumus kita hidup di dunia, jangan hendak mengharap orang lain katuju lawan kita berataan. Pasti ada pro dan kontra. Paham ya? Amun biar paham, nah kayak ini hidup tuh nyaman, tak kurihing. Kurang kada katuju, kurihing aja. Tuh komentar-komentar di YouTube tuh ada dari mari baiknya. Seekong mengomen bagus, seekong mengomen kada bagus. Ayo, mungkin hendak melihat itu terus jadi pikiran biar. Makanya ulun rajin tuh bila sudah melihat YouTube tuh pindah kada baik komen, ulun tutup. Ulun tutup, kada hendak melihat. Biar artinya ini berjalan seiring berjalannya waktu. Usah dilihat komenan-komenan lagi. Kena tataguk, kegenangan, kada nyaman guring, kada nyaman caramahan, napa. Jadi baik kada melihat sakakali ranai. Baik kada melihat biar ranai. Kayak itu sudahlah belajar menutupi nangka itu tuh, belajar menyandang. Ini watak manusia. Dah kembalikan ke kisah karomat tadi. Jadi tatkala ada karomat, maka kita mempercayainya bukan dengan otak, tapi mempercayai dengan hati atau dengan iman. Tapi sejatinya orang wali itu biasanya koler nampaikan karamat kecuali diperlukan. Nah contoh sebagaimana yang kita hauli pada malam hari ini, almarhum Abah Guru Sekumpul ini diyakini sebagai wali, bahkan beliau diyakini sebagai kutub. Pangkatnya mencapai pangkat kutub. Banyak karomat Abah Guru, bahkan dibukukan 100 karomat itu yang dibukukan. Masih banyak ribuan karomat bahkan yang kada tertulis. Di antaranya apa? Waktu musim kemarau di Martapura, orang-orang di Martapura mengadu kepada beliau. Guru, kayak apa nih kami ngalihnya sumur karingan, bahuma kada kawa, macam-macam kada kawa, banyu kada ada kayak apa guru? Turun sidin ke tanah, goyang sidin pohon pisang. Kita pohon pisang, naik sidin ke rumah, hujan hari. Hanya menggoyang pohon pisang, hujan. Aneh enggak? Adalah nyambung urusan pisang langit lah. Tiba goyang pohon pisang, mau hujan. Coba kita juga bila marau kita goyang pohon pisang. Nah ada pisang goyang ada hujan arek. Karena menggoyang lagi, menggoyang nih lali. Makanya ini Abah Guru lah, masya Allah luar biasa sih. Pernah waktu haul Datuk Kalampayan di dalam pagar. Haul Datuk Kalampayan dalam pagar itu desa yang langganan banjir. Kampung Melayu dalam pagar di Martapura ini desa langganan banjir. Pas kebetulan hendak haul Datuk Kalampayan, jalanan tuh banjir semua. Apa namanya? Koordinasi dengan Abah Guru. Apa bahasa kampungnya koordinasi itu? Berunding. Berunding koordinasi jar pakai ngento juga tah. Kita ini kan sikit-sikit bahasa itu juga. Ditampaikan kita orang berpendidikan. Iya. Berunding lawan Abah Guru. Jar guru, ini kayak apa guru acara nih kita tunda aja kah? Soalnya jalanan banjir kayak apa guru? Kesan acara mun banjir. Apa jawaban guru? Acara jangan ditunda. Tetap laksanakan esok hari. Panitia ngarannya disuruh guru tetap esok. Ya sudah, tetap esok. Tetap artinya kada diralat. Pokoknya tetap acara haul Datuk Kalampayan esok hari. Subhanallah, malam itu tengah malam banyu turun. Ampih banjir. Turunan banyu ke sungai. Biasa kampung tuh kering. Berasi hari itu kampung. Kada ada lagi banjir, kada ada napa-napa. Selesai acara, Abah Guru bulik, banjir pulang bahasa di dalam pagar. Rupa-rupanya banyu memahami Abah Guru hendak lewat.
memahami si tuan wali hendak lalu banyu paham. Mbah Tuntong walinya bulik hanyar banjir basah. Ini kan karomat. Karomat banyak, karomat Abah Guru Sakumpul tuh banyak benar. Nah ini kita menerimanya kawal pakai akal. Ada kawal ya? Mustahil pakai akal narima kayak itu. Sama nang di Binuang tuh. Bibinian tataguk jarum pintol. Bibinian bisa lah kau bakar udang mangantim di bibir nerajana. Anda jarum pintol. Kenapa kata kajut kah? Pas tataguk. Tataguk jarum pintol. Tataguk pintol tanya mandu sedikit. Tukin ngaleh kamu kelenen tataguk pintol. Lagi pintolnya nang kenal bising taruh puyong itu tataguk. Wah. Ya pai. Sebijian tataguk ada gegempengan seantara kaira tataguk jarum pentol. Ya Allah, ngarannya tataguk masuk di paparutan, sakit kada? Sakit menyucuk-nyucuk di dalam sini. Dibawa ke rumah sakit, di ronsen, dilihat, di lab. Dasar ada jarumnya. Jadi dokter, supaya bibi ini terselamatkan, kita ambil kesimpulan di operasi. Kada kawa kada di operasi. Jadi jera anu keluarga sidin, kai sidin kah mau kada khilaf. Hadang dulu dokter lah mau operasi, aku tulak ke sekumpul satu mat. Akhirnya sidin tulak ke sekumpul. Sampai jadwalnya diterima tamu, beliau pun menyurung banyu, minta tiupakan Abah Guru. Ditiup oleh Abah Guru sekumpul, diminum makan banyu tadi lawan bibini nang tataguk jarum pentol. Subhanallah, imbah minum, langsung bibini tadi ampih sakit. Dicek oleh dokter, takajud dokter. Minik dokter cara tadi ada jongget di dokter sini batajak. Timbul hilang. Mana hilangnya jarum ini? Bingung dokter. Bingung. Toho ninip nya mencari elok berjalan kan. Ninip mencari ada lagi subhanallah. Ini berkat karomat Abah Guru pian pikirkan. Banyu nang diminum kau menghilangkan jarum. Masuk akal lah. Kan kada masuk akal. Tapi kita wajib menerimanya pakai iman. Inilah Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang wali. Diberi Tuhan kelebihan. Banyak lagi wali-wali yang lain kisahnya. Kita mau berkisah karamat wali itu rami. Ya. Rami. Kayak Kiai Hamid misalnya. Kiai Hamid Pasuruan lawan Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Antara Pasuruan ke Situbondo itu berapa jam ya? Kiluannya kurang lebih berapa lah? Pasuruan Situbondo ada orang Jawa pun. Pasuruan Situbondo ada orang Jawa kah di sini? Ada orang Jawa? Pasuruan Situbondo berapa kilo? Woi. Ada orang Jawa ini? Keluar berdaan kah? Ada orang Jawa lah. Wah. Pokoknya jauh. Antara Pasuruan dan Situbondo jauh. Bahari itu aja muntulak subuh kamarian aja datang. Bahari. Wah ini kira talakas saya. Cuma bahari gitu. Ujar Kiai As'ad. Imbah tuntung sembahyang subuh rasanya berucap lawan anak muridnya. Kok aku kangen ya sama Yai Hamid. Aku kangen sama sahabatku itu Yai. Aranya orang Jawa kan kayak itu aja. Aku kangen pengen rasanya ketemu. Pengen rasanya berpelukan dengan Yai Hamid. Yai. Imbah subuh berucap kada lawas datang Kiai Hamidnya. Mulai Pasuruan datang Kiai Hamid. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Yai Hamid, Masya Allah. Yai As'ad. Oh, beragapan bertamuan kan orang bersahabat akrab nih. Bertamuan sampai sambil bertamuan sambil berbisik. Jadi Kiai Hamid Pasuruan. Yai, kok lidah sampean panjang Yai sampai ke Pasuruan? Udah, telinga sampean yang sampai ke situ bodoh. Ini orang wali saling puji memuji biar. Aku aja Kiai Hamid jadi sampai ke situ bodoh nih. Suaramu sampai ke Pasuruan tahukah?
Kade aja Kiai As'ad, kada suara ku kada sampai ke Pasuruan, talingamu nang panjang sampai ke situ Bondo. Ini orang wali sama pada harat. Seikung bisi karomat, seikung bisi karomat. Rambi kayak itu pian orang wali itu. Dan bergegayaan pakai karomat. Bahkan Kiai As'ad itu karomatnya pernah merubah bom jadi semangka. Masuk akal lebih bom berubah jadi semangka. Itu kisahnya zaman Belanda. Kiai As'ad ini termasuk pejuang Republik Indonesia. Beliau yang menggerakkan pasukan untuk melawan Belanda. Di balik kemerdekaan Indonesia ada jerih payah yang sangat luar biasa dari para santri dan para kiai. Kiai As'ad memotorisasi mereka. Wah, motorisasi pula. Menyupir, mengapalai bubuhan pesantren nih. Ketika itu kan Belanda rancak kalah gara-gara anak buah Kiai As'ad. Maka Belanda menyusun rencana kita bom pesantrennya Kiai As'ad. Kiai As'ad dapat khabar pesantrennya macam dibom. Itu pesawat berputar-putar di atas pesantren beliau. Sudah beliau melihat dari atas diguguri bom. Tok, tok, tok diguguri. Yai, ada bom. Tidak ada, kata beliau. Tidak ada bom, semangka. Langsung dung gugur semangka membiji. Balah aja Kiai, balah anak murid makan ribuannya. Bom dimakan biar dia apa? Bom berubah jadi semangka. Itu karamat Kiai As'ad Syamsul Arifin. Masuk akal lah bom berubah jadi semangka. Kadang masuk akal, tapi inilah orang wali. Inilah orang wali. Khawarikul adat yang diberikan kepada wali harus kita terima dengan iman, bukan terima dengan akal. Namun pakai akal seumuran udah percaya ya. Seumuran udah percaya. Di kota Aden pernah hujan susu. Ketika zaman Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, anaknya Al-Imam Qutbul Mala, Habib Abu Bakar namanya, karena dia di Aden, Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus Qutbul Mala. Masuk ke kota Aden, disuruh orang sidin nampayakan karamat. Apa aja sidin buhan muhandak, soroh aja buhannya langit hujan susu. Ucap aja sidin, ya sama anzilil laban walad Abdullah dakhal Aden. Langit turunkan susu. Ini anaknya Abdullah Al-Idrus masuk kota Aden. Ibas sidin berucap raw hujan susu. Asing-asingnya nanai, bawa gayung, bawa imbir, bawa calong macam-macam, bawa cimong, bawa cicibuk macam-macam. Ayo, ini langka aja bukan yang ini hujan banyu rancak, ini hujan susu. Hujan banyu susu maksudnya, lain hujan susu nang lain. Hujan banyu susu. Hujan nang itu bisa napa? Apa ada gunanya? Hujan banyu susu. Nah itu di kota Aden. Tapi ada yang aneh juga di Pulau Jawa, di Bangil, di Sangeng. Hampir pernah ziarah ke Sangeng. Di Sangeng itu ada namanya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad kalau tidak salah lah. Yang di Sangeng, Habib Sangeng gelarnya. Itu di Sangeng pernah hujan kopi. Atau disuruh nampaikan karamat, napa jasirin pakai hendak hujan akan jurang hujan kopi. Di Bangil hujan kopi biar. Itu pernah kejadian. Jadi seluruh dunia ini ada hujan yang aneh-aneh. Hujan susu di kota Aden, di Bangil pernah hujan kopi. Nah di Tambilahan ini ada pernah hujan apa-apa lain pada hujan banyu. Dan kita pun gak ada hendak juga hujan macam-macam. Hujan batu, na'udzubillah min dzalik. Banyak nang mobil pecahan kayak di Amerika tuh kayak bola kasti aja. Itu mengatakan kepala bincul. Ada gempeng kan. Apalagi seorang hujan amas bah. Hujan amas guru aja aku dalesan behilim turun tetap hujan. Ketahuan dah otak atau pada hendak menumpuk amas. Ini bang manusia ini sudahnya hubus syahwat. Ada keinginan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahab lawan amas katujuh wal fiddah lan perak katujuh. Ini memang otak manusia memang kayak itu. Tawari aja manusia itu hendak ke amas. Awam jawabkan hendak. Pasti jawabannya hendak. Sudah pasti dah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Inilah kisah Rasulullah.
berisi mukjizat Isra Mi'raj yang wajib kita terima dengan iman. Begitu pula karamat-karamat para wali seperti karamat Abah Guru tadi, karamat Kiai Hamid, karamat Kiai As'ad, Syamsul Arifin, ataupun seperti Habib-Habib yang lain seperti Habib Soleh Tanggul. Karamatnya luar biasa. Pernah Habib Soleh Tanggul itu didatangi oleh orang non-muslim. Mohon maaf, kita ada usahkan menyambat etnisnya, tapi mereka non-muslim. Kita dipesani oleh guru kita, jangan menyambar kelompok. Beliau didatangi oleh non-muslim ini berdagang kada tapi payo. Berdagang di pasar kada tapi payo. Jebuhannya mau hendak syarat datangi Habib Soleh. Apa nak diberi Habib Soleh? Diberi Habib Soleh, namanya Habib Soleh tahu, ini orang non-muslim, dirabitakan surat kabar. Bulan-bulan sidin, andak di celengan dagang di sini. Insya Allah dagangan ikam laris manis. Mulai nyama andak itu becawis orang betul tukar. Ngerti lah becawis. Besambur. Orang betul tukar itu besambur. Besambur artinya bejurut, orang rame betul tukar itu nah. Becawis bahasa kami di Kalawa. Becawis orang betul tukar. Jadi takutnya orang mang orang. Apa gerang resepnya jadi payuan benar situ berdagang. Udah tahu juga aku aja. Habib Soleh jar memberi buka bang aja. Kami nak melihat sekali dibuka wara surat kabar. Surat kabar lama aja. Si Ahtong yang film Upin Ipin. Surat kabar lama aja. Itu aja isinya tidak ada apa-apa, tulisan apa-apa kada ada. Oke. Kada ada apa-apa tulisannya. Cuma surat kabar, tapi kita kada bingung. Nang menjapai tangan siapa? Sama pada surat kabar, tapi nang menjapai tangan siapa? Nang menjapai tangan Habib Soleh, maka jadinya berberkah. Luar biasa benar. Bahkan ada satu penyakit dulu menular di Pulau Jawa aja. Zaman Habib Soleh itu. Jadi Habib Soleh itu disuruh mengobati. Apa caranya mengobati? Buat sidin di banyu, sekira orang kampung kawat pakai banyu itu beratan kayak sungai atau sumur. Apa tulisannya? Selamat jalan penyakit. Nah, selamat jalan penyakit lah. Ya kurang lebih kayak itulah kata-katanya. Punya salah minta maaf aja. Netizen yang kalau salah sedikit bahas sebenarnya. Selamat tinggal penyakit. Gitu. Selamat tinggal penyakit. Itu aja tulisannya. Sampai orang keringan. Coba kita nulis kayak itu. Tetap apa garing orang. Lain lah. Lain wali bang kita nih. Nah, itu orang bahari. Rame bener orang bahari. Nah, kayak udah ngesahkan Habib Soleh dan Habib Hadi. Itu kan betanding karomat. Rame itu. Jadi Habib Soleh, Habib Hadi. Antum tidak boleh turun dari rumah saya sebelum antum makan. Tidak bisa ya Habib Hadi. Saya mau pergi ke orang nikahan, kok saya makan di sana aja. Oh, tidak bisa, Beb. Kalau antum tidak makan, nanti hujan lebat loh, Beb. Oh, tidak ya Habib Hadi. Saya tetap ke orang nikahan. Turun Habib Hadi pada rumah Habib Soleh. Rau, hujan sing labedan. Duh, Habib Soleh. Antum ini memang hobi ya. Ya itulah Beb, kan sudah saya bilang, makan dulu. Kalau antum nak makan nanti hujan lebat loh. Kan beneran hujan Beb. Dah, saya tetap mau ke kondangan. Tapi Habib Hadinya wali juga. Turun akan sidin, selindang di bahu putar sidin itu nah. Bahta kalau kali sidin mutar, panas hari langsung timbul matahari. Waduh, Habib Soleh. Ayo Habib Hadi. Keluar juga simpanan ente ya. Orang wali rame begayaan karamat nah kayak itu rame banget orang wali. Ya Allah ramenya. Anda kita kayak itu juga. Kita tadi begayaan sandal kawan dibuang. Begayaan nang apa lauk kawan di huruf P. Ada lagi kisah orang picak, orang kada melihat. Nih, wallah betantang. Wallah berair. Makan sidin, wallah rasanya.
putar pang jisidin na lain, putarkan buahnya pulang, suap walau pulang, putar pulang, walau pulang, walau tarus ha jisidin. Oh, kita makalan nih kawan, makalan nih kawan ya kayak itu tuh bang. Ada jenang makan kacang, makalan nih kawan, teman tak kawan kada melihat, awar nang si umpong lawan si bijak, si umpong kada kawan mau mah kacang. Ucup sidin, jadi hilang mesinnya kacang toh. Nah hambernya unjuk sidin lawan bijak. Apa aja sidin pakai kacang di hamber berarti saja nang rumpung tadi mau cupe. Ungol bener di sidin. Kada rajin jer bila kacang besangane ada mesin-mesinnya. Gini aja karena babnya tawar aja berarti tawar aja mau umpung mau cupe na mesinnya. Banyak bener dapat berkahnya si bijak. Aduh, ada aja kisah orang Bahari nah kayak itulah. Allah Karim. Alhasil bahwa kejadian Isra Mi'raj itu wajib kita terima dengan iman. Itulah kewajiban kita. Alhamdulillah kita menerimanya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di antara tujuan Isra Mi'raj tersebut yaitu kenapa Nabi Muhammad dibawa dari Mekah menuju Palestina. Ketika Nabi dibawa dari Mekah menuju Palestina, sampai Nabi transit yang terakhir itu di Palestina sebelum naik ke langit. Kan transitnya Nabi 5 kali di Thaibah, Madian, Tursina, Baitul Laham, Baitul Maqdis, Palestina. Kenapa dibawa ke Baitul Maqdis? Dibawa ke Masjidil Aqsa. Ini tujuannya diantaranya untuk menampakkan supaya liyudhira syarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah menampakkan kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para nabi-nabi yang lain. Karena waktu di Palestina, waktu di Masjidil Aqsa, Nabi disambut oleh seluruh para nabi dan rasul yang totalnya 124.000 orang. Itu bertaan kumpul dalam masjid menghadang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi saat Nabi Muhammad datang? Waktu Nabi kita datang, yang ditunjuk jadi imam adalah Nabi kita. Di sini kita tahu bahwa makom Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Adam ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, semua nabi-nabi yang badahinya ada. Tapi yang ditunjuk jadi imam adalah Nabi Muhammad. Ini menunjukkan ketika Allah menyampaikan Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, Allah memiliki pesan, kami hendak menampaikan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Bujur-bujur mulia Nabi Muhammad. Dihadang, disambut oleh para nabi nang lain-lain, Nabi Muhammad ternyata yang memimpin sholat berjamaah. Di sini pun menjadi isyarat, menjadi pelajaran kesan kita berataan bahwa nang jadi imam kada boleh sembarangan. Kalau mau jadi makmum, silahkan, kada ada persyaratan. Orang jadi makmum tuh hendak bijak, hendak tuli, hendak apa, boleh jadi makmum. Tapi kalau jadi imam, ada pemilihan, ada persyaratan. Karena kau nak jadi imam tuh pemberangan tak kau. Dipilih nak jadi imam tuh yang afqah, yang paling alim, yang paling mengerti urusan agama. Dipilih yang paling fasih bacaannya. Bahkan itu kriterianya berentet, berurutan terus, berentetan kayak itu. Kriteria orang jadi imam. Amun kira-kiraan sama berataan, sampai paling paampihan ditanding suaranya paling merdu. Suara paling merdu sama juga ditanding, bajunya dilihati. Baju imam ni nang tabarasih namana. Seikong ni kumal kada bagusok, na seikong ni nicis, nang nicis ni jadi imam. Sampai ke situ loh biar. Sampai ke situ diperhatikan. Sampai nang bungas muhanya tabungas itu disuruh jadi imam. Tapi urutannya dari atas. Kalau alimnya sama, fasihnya sama,
apa namanya, memeluk agama Islamnya sama, tatuhannya sama, pokoknya sama beritaan. Sampai Pak Ampihan diitihi, mana yang paling bunga semuanya, mana suaranya yang paling merdu, mana bajunya yang paling harat. Itu kan kriterianya orang jadi imam. Kada sembarangan orang milih jadi imam tuh. Ada pemilihan, bujur-bujur. Lawan mun pembarengan jadi imam, kada bisa jadi imam merit orang. Kada bisa kayak pemirit orang. Ngarannya orang ilmunya kadada disarahi satu amanah bancuran pian. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu kepada yang kada ahlinya, tunggu kehancurannya. Orang kada bisa jadi imam dipaksa. Jadi imam ya. Makanya ulun kisahkan di Darul Hikmah semalam. Itu kan orang kada bisa jadi imam dipaksa. Bahaya. Kadanya nyamanan. Mimpin tahlil mengkadabi ilmu kayak pamampi he. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampihan ka lagi aja kawan. Aku udah kau mampi he kawan aja. Kayak pamampi he, maremnya kada bisa. Orang berilmu kan la ilaha illallah. Tamanda kamu orang beritaan. Iya kada bisa nak Pak. Ujung-ujungnya baca tok taweng, ampihan aja sini. Ilmunya ada dah. Ayo bayangkan biar. Jadi imam pun demikian. Amunnya kita kada bisa. Oh uyuh biar. Ulun pertama kali jadi imam gugupnya luar biasa. Paguruan ulun pertama kali jadi imam subuh Jumat surah As-Sajdah. Itu saking menggetarnya kopiah Haji Imeng tuh pacul pada kepala. Itu kopiah Haji Imeng nah hira-hira kopiah nasional, kopiah Insinyur Soekarno tuh. Itu nah si dia jadi imam getar, beguyang pacul kopiah. Saking gugupnya. Itu pertama kali. Ulun bahari pertama kali gitu juga gugup jadi imam. Apalagi ceramah, bibir ini bergerak seorang. Tohong mangantim nah. Dikantim-kantim sebagian bergerak tetap enak aja beigel bibir. Tetap beigelnya aneh bener. Mikrofon tuh sudahnya nahap demi kutina 5 jari tetap ya buritannya aja. Malah letak kayak itu. Kita awal-awal tampil bahari. Tapi ya karena rancakan tampil akhirnya kada gugup lagi bahari. Jangan harap ulun ceramah berdiri nak ini biar. Kalau takan baju ini medakan, nah bergerak-gerak kayak itu. Ini pas angin dada tapi bergerak. Kada gugup kah? Itu bahari. Jadi dilajari guru bahari nyawa jesiden. Amunnya hendak turun pada rumah, baca dulu nah, duduk di waton. Nah, duduk di waton kayak itu kan. Duduk. Nyawiyuh jadi berduduk. Nah, jesiden anu batismu kene jesiden. Lalu tangan disilang. Nah, ini nah. Nang kiwa di atas, nang kanan di bawah. Jadi kayaknya lam jalalah nih lah. Ini lam jalalah nih. Ini kada kau masuk ke sini. Ini la ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni amina min adabi. Ini mun masuk ke sini aman biar. Apapun nang dianui lam jalalah tu aman. Nah, ini tangan hari nah. Ikuti ibu jari batis ya sedih. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Setakan kamu ha. Saya kan awak. Insyaallah kada panggugup. Kita amalan supaya kada gugup. Amalannya kayak itu. Cuman nah ianya rancak tampil, gugup. Biar pembacaan ini tau nggak tapi rancak tampil, tata gugup. Apalagi nang di hadapan bupati, camat, dandim, polres, macam-macam segugup ya. Nah, itu tuh penting tuh, lam jalalah tuh penting. Kita amun orang belajar ilmu hikmah pian, lam jalalah itu maknanya dalam benar. Makanya orang hendak mengurung macam-macam tuh pakai lam jalalah. Pian hendak guring misalnya loh. Ini jarang-jarang lurun mengungkar cara pakai ini. Ini masuk ilmu rahasia kan ya. Tapi mau tak bongkar ini ke rahasia lagi kan ya. Orang hendak guring itu kan kita nih hendak guring terbatas kekuatan kita menjagai rumah, menjagai harta macam-macam.
Coba kita hendak guring besarah wan Allah. Sarahkan diri, sudah. Habis itu kita bayangkan semuaan harta kita. Bayangkan diri kita. Kita kurung pakai lam jalalah. Bisa jar guru-guru kita hembuskan pakai angin melewati hidung. Karena hidung kada suah berdusta. Pakai muntong, kada tapi harap berkahnya. Muntong bisa berdusta. Muntong tuh takut neha. Ini bau napa? Bau durian. Daripada bau tahe. Tapi hidung nak bau berdusta. Hidung nak bau berdustanya. Pun bau durian, sambatnya bau durian. Bau tahi, sambatnya bau tahi, itu hidung. Hidung itu jujur. Kita bayangkan, nah rumah kita sebukuan. Nah, wah tak gorong, pakai lam jalalah biar. Itu tuh maling masuk sudah kau keluar. Nyepinek tak gorong. Nah, dalam lam jalalah. Makanya kan ada mustahil maling tuh tak naik ke rumah orang alim kunjuk kada tak akal keluar. Padahal lawang cungkong, ini ada melihat. Itu lam jalalah kan. Hebat lam jalalah tuh ada gegembang kan. Bahari pernah dilajari ke ini nah. Apakah dibaca tuh bahari ingat lagi nah. Di tangan. Apalih bacanya dengan limanya. Itu mengurung awak juga. Kakawanan bahari banyak mamalkan gitu. Rabah saya motor. Tetawanya. Takuh orangnya pian itu kan ada aja nambah hari nang itu cuman jangan aku diulur udah tahu bacaannya tahu juga kawanan bahari dasar luar biasa dan cari aja ban guru-guru nang lain ada aja bahari nama amalkan 40 kap aja 40 kap ulun ingat mukaannya aja bang anu kafa karabbuka kam yakufika wa kifatan buha kaka minimka namun kalakan takar kakaril karing apakah pokoknya 40 kap kayak itu lah 40 buting kapnya itu jar bila diamalkan takuh jar dasar bujur ditimpas nama lanteng betisnya ada bapak takuh parang nahjar basah tuh timpasakan kada luka ada lanteng cuma anu pincul bener karena mempuhakan nang parang kayak itu banyak anu gencangnya ada aja sebujurnya ilmu-ilmu nang kayak itu tuh memang ada cuman ya kayak ulun nih kada ada kawanya ulun bari sudah diucap di perguruan bang atau di Martapura nyawa ini jisidin ilmu nang kayak itu ada awak nyawa kada sanggup nyawa ini kena tugas berjalan aja kan serbujur leh panjalan sampai ketambilahan berjalan keliling Kalimantan jadi berjalan sampai ketambilahan sini diucapi perguruan lebih hari panjalan ikam ini panjalan kena di sini ya sudah ini anu baciri bang talapak batis ini betahi lalat orang betahi lalat talapak batis itu jar panjalan lanjar berjalan mun betahi lalat di alat nang satabul gitu nah itu ciri kuat itu ciri kuat ada aja namadahkan bila ditikar permadani itu jar 2 biji teh lalat ciri babini 2 jar itihi ya kena tikar permadani masing-masing boleh karma itihi ya toh guru tadi bila 2 bisa pilih ya ungang itihi gitu kalau cangkal kon jebari malaman kacangkalan itu jurang ungang Allah karim ya Rabb. Nah amun orang kada berpengalaman disuruh jadi imam apa yang terjadi ya ya nah kalau dan gesahkan di dalam hikmah malam anu tadi malam apa malam Salasa kan itu tuh kisahnya baca arai lah ya tak Fatihah ya itu tuh saking gugupnya ya memanglah gaya-gayanya gaya Mekah awal-awalnya tapi kadang gugup kadang mahir itu orang ada gegembang kan masuk seekong kada kawan dipalar jadi imam masuk seekong kada kawan yuk di seekong imam ikan bang aku nyurang suah jadi imam seumuran lengko tak gulungan aku nyupir ayo haji seekong kau bang kawakah nah jurang salawar pun nang kaine salawar kaine baju nang kaine tak kawa kok ikan bang jurang oh
Oh, orang ada izin guru belum? Oh, jadi imam, macam-macam alasan. Pas datang ke 6 ke 10 datang. Baju gamis bisa lindang abang, pas benar datang umroh sidin. Nah, ibuhannya imam datang. Apa aja sidin? Pokoknya datang umroh aja sidin, datang bisa imam. Ano jia kain rajin garing. Nah, kalau jadi imam, iya Pak sama juga. Aku aja sidin seumuran kan bisa jadi imam. Aku seumuran suah jadi imam aja sidin. Nggak apa bukan mau. Aku udah kawa ada lah jaga otak kapit. Biar maju kan ada lah jadi jaga. Bilang kan maju nah. Tahu bilang kan maju. Paksa sidin maju. Karena ada yang jaga orang tabur. So, sidin. So. Nya hendak taruh ke Abdurrahman Sudais tapi gak bisa. Abdurrahman Sudais kan betul ada sambungannya. Istau aqimu sufufakum wa'tadilu. Ya Abdurrahman Sudais. Ya ingatnya sau-saunya aja. Sau. Arah rajinnya bukannya ada suahnya bersau. Promosi aja imam nih nampak ayo berdengar sau. Ada tahu aja sekong promosi ke apa karena penting ada imam. Allahu Akbar di sini. Wah, bagus baca Fatihah waladhdallin. Amin. Dalam hati nanti belakang. Untung ada sidin aja kan tidak bolehkan kita udah sembahyang. Kan Bapak dah kada bisa sidin jadi imam padahal haratnya sudah jadi imam. Ada namanya gitir baju sidin bergerakkan. Pas baca araai. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan di belakang. Amin. Saparo mau amin kan saparo kada. Tontong salam gigir. Kau nak baca kada mau amin kan tadi aja. Aku aja sekong bingung. Anda maminkan mukaannya arah ai tadi. Kau bang apa maka maminakan? Aku jadi maminakan malah tolin bang ujungnya. Sama pada mungol berita pulang. Kayak itu tuh bang. Urusan orang kada berpengalaman disuruh bahaya jadinya. Orang kada berpengalaman disuruh habis bahancuran dia. Ada juga nang apa imam wadah kami itu baca sabih selayu kawan duha. Juran, lagi sahnya tadi masih ingin ulun tak? Baca sabih selayau kawan Tuhan entah sidin gugup atau banyak pikiran. Bisa ya orang jadi imam tuh kebanyakan pikiran lo layau. Apa ayatnya tuh lah? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Sidin nyambung Sidin ha. Langsung sambung pas ujungnya sabihis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mukaannya sabihis ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anda ba ada aja tuh pas ulun kadada halam. Pas ulun kadada bukannya melaporkan. Aja ulun apa di belakang kada mengingati sidin. Ada wani aja kami lupa salah juga. Nah, apa jago kene. Ya tetap kumpulan nang ngaleha. Alehnya ngaran tak kumpulan nang sama pada kabel. Ya Allah ya Rabbi. Kalau pang melihat imam tuh hendak dibujurakan, aku dua ini disekong. Tahu pada imam salah, aku dua ini aja. Ada tuh orang jamaah nang kayak itu aja. Tahu pada imam tuh rakaat salah kada nakur. Kalau bang subhanallah kada gagal. Aku dua ini ya saya kau nakur laku aku salah juga. Kenapa bisa? Kada sadar kau awak sembahyang. Lucu juga leh. Kan itu tuh bang dah. Nah makanya jadi imam tuh kada kawa sembarangan. Ada pemilihan kayak gitu. Nah, ini Rasulullah ditunjuk
kemudian beliau bisa menjadi imam. Artinya disinilah pangkat kemuliaan Nabi kita Muhammad dibanding dengan pangkat para nabi dan rasul yang lainnya. Habis dari situ kemudian Nabi melakukan macam-macam kegiatan di Masjidil Aqsa, ada macam-macam kegiatan. Lalu kemudian keluar, Nabi naik ke atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha dan Mustawa, difardukan sembahyang 50 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu. Kemudian bulik Nabi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke Baitul Maqdis, berburuk lagi diantar ke tanah suci Mekah. Itu bulik Rasulullah ke Mekah, belum dingin bekas belakang beliau, Nabi-nya sudah datang. Itu kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar yang bisa memukul Nabi. Rasa bangga kita berisi Nabi Muhammad. Syukur kita jadi umat sini. Berisi Nabi yang luar biasa hebatnya. Mudah-mudahan ini kita menggugah semangat cinta kita kepada beliau. Kita berusaha mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Buraq yang membawa Nabi itu luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa Buraq itu dipertemukan dengan Nabi Muhammad? Karena Buraq liwar cintanya lawan Nabi Muhammad. Nyalamun orang sudah cinta tuh pengerasa kada ada apa-apa lagi kecuali kekasih hati yang dipikirkan. Sampai ditakoni apabila garing kan ada obatnya. Idza alimal usyaqu da'ifa kullahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawahu. Sebuting dia penyakit orang karindangan berdapat dengan kekasihnya. Itu cita tambahnya. Makan disuruh makan kada karuan makan. Kuring kada karuan kuring. Begawi kada karuan begawi. Cuma sebuting tambahnya supaya bisa bertemuan dengan kekasih hati. Buraq tuhok kurus mikirkan Nabi Muhammad, akhirnya bertemuan dengan Nabi Muhammad. Itu orang cinta biar. Orang cinta tuh memikirkan benar. Sebagaimana Bahari Ani memikirkan benar wan Roma Irama. Biar tahulah Ani itu. Sampai siok mikirkan Roma Irama. Saking cintanya Ani lawan Roma Irama. Nyana menghendaki Ani ini insinyur dana ngarannya. Judul filmnya Gitar Tua. Insinyur dana tuh hendak benar lawan Ani. Aninya nak ada hendak. Ani hendak lawan Roma Irama. Habis macam-macam abahnya Ani ini bilang hendak benar jodohkan wan insinyur dana. Ja Ani aku gak ada hendak. Sampai lari Aninya lawan manunti Roma Irama. Tapi ngaran dipaksa kawin, Roma Irama pun menyingkir. Roma Irama tahu diri, tapi pas diundang di pengantin Roma Irama datang. Bayangkan Ani menyaksikan sang kekasih hati menyanyi di hadapan pelaminan-nya. Kada sanggup menyandang Ani, siop ya kada beampihan lagi. Dokter mana-mana aja datang kada mau ampih Ani. Sauting jajabuhannya tambahnya, cuma Roma yang bisa menyadarkan Ani. Bayangkan biar saking cintanya Ani wan Roma Irama. Datang Roma Irama, gitar barian Roma Irama tuh bandak aja dihiga tuh. Itu nanti petik Roma Irama. Penyanyi Roma Irama dihiga. Hanya gitar tua yang menjadi saksi. Penyanyi sini dihiga, bangun si Aninya. Dengar Roma Irama, kada dari apa-apa ya, dicium makan balsam kada. Dengar Roma Irama cukup bangun. Roma jane. Langsung maragap lagi. Roma Irama sadar nih bini orang gini. Buka Roma Irama kada akon lagi. Roma Irama buka, insinyur dana buka, Aninya buka juga nyasah di belakang. Nah, sampai nang di gunung jar insinyur dana, Roma, aku menyerah. Ani memang tidak pantas untukku. Ani pantas untukmu, Roma. Biar mulai hari ini aku serahkan Ani kepadamu. Akhirnya cerai pun dilayangkan. Roma Irama juga ujungnya dapatnya. Itu judulnya Gitar Tua. Kan situ kira-kira lagi kita. Alhasil bahwa kisah Nabi Muhammad ini mudah-mudahan membuka semangat kita agar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita bisa Nabi kayak Nabi Muhammad. Jujur mendengar kisah Nabi Muhammad. Bangga cinta kepada
kumpulkan kita bersama Nabi dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta redha, minta halal, minta maaf dan biar sabarataan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati karena kada ada gunanya. Entar minta halal, wan biar bertahan khususon wan guru-guru Tuhan. Entar minta halal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia,